sekolah, kita dihadapkan tugas-tugas yang menggelikan. Menghitung rumus lah, meringkas lah, apalagi yang tadi, mencari dan mempresentasikan kisah-kisah budaya lokalitas, kampungan. Sudah itu, sutradara yang juga adalah guru kita yang itu, sudah pasti meneror kita dengan hafalan-hafalan naskah. Mereka pikir kita tidak capek apa? Kamu nanya? Terkutuk, kurang ajar, dasar manusia tidak berbudaya. Kontrol, hati-hati menyebutkan itu. Apanya? Itu tadi dialogmu. Terkutuk, Bukan, kurang ajar. bukan. Oh, apa? Itu dasar manusia tidak berbudaya. Loh, memangnya kenapa? Kamu tersinggung. Saya sih tidak masalah, sama sekali tidak tersinggung. Tapi itu kalimat amat sensitif di negeri ini, apalagi di pulau ini, Adonara. Itu sama saja menghina leluhur kita. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau leluhur kita menjadi tersinggung. Kamu yang sensitif, terlalu berlebihan. Tapi justru itu benar kok dialog saya. Dialog yang menurut sutradara harus diucapkan dengan lantang dan penuh percaya diri. Terkutuk, kurang ajar, dasar manusia tidak berbudaya. Cocok dengan tema festival. Hah? Festival? Panggung? Lighting? Musik? Penonton? Ya, festival. Selamat datang di festival sepanjang musim. Tema generasi kebudayaan demi generasi muda berbudaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Ini festival kan? Ada jurinya? Ada. Masuk. Ini festival dan kita di sini karena kemauan pengarang dan sutradara kita, termasuk dialog-dialog kita ini. Ayo buruan mulai sebelum durasi waktunya terbuang percuma. Tapi mulainya dari mana? Tema? Literasi, kebudayaan demi generasi muda berbudaya. Dalam pertunjukan teater, apalagi dalam nuansa festival, kita harus mengedepankan unsur totalitas. Tema, aktor, dan setting. Totalitas, tema, aktor, dan setting. Aha, saya tahu. Tara Paranormal Activity. Selamat menyaksikan. Woi, mau bilang tadi dong. Oh, aman. Jadi, kobeto ni ama, turun golakek. Golakek ni ama, may amaraki yang medu-medu tame. Ara, lakarot, paulo na di mau rin entaki.
bumiha. Ama mungkin mau obat tentang apa sama tulang dari harus karena jadi amalaki yang nama lakolohonai. Mana ikut? Hah? Ikut? Hah? Si, malu pun anu, Niko eh. Terlalu banyak dia. Adegan ini terlalu vulgar, sungguh merendahkan perlaki-lakian dan profesi dukun di negeri ini. Dengar, praktek perdukunan memang salah satu budaya tertua di Adonara yang masih dipertahankan hingga dewasa ini. Dalam hal ini, kita mengenal tipe Molang dan Mua. Molang adalah orang yang bertugas menyelesaikan benang merah permasalahan, sedangkan Mua bertugas menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai seremoni adat. Kamu siapa? Perkenalkan, saya adalah narator, utusan pengarang dan sutradara dari negeri selatan untuk tidak mencalonkan diri pada pemilu tahun depan. Kepanjangan. Yang pendeknya saja. Nah, Kependekan. Nara, Kau mirip nama grup teater ya? Terus mereka-mereka ini siapa? biar saya perjelas. Kalian berdua dan mereka semua adalah tokoh-tokoh yang sudah ada di dalam naskah. Kalian semua diciptakan oleh pengarang, dibentuk oleh sutradara dan atas dasar kepentingan festival. Dan saya adalah orang yang bertugas menghubungkan adegan-adegan pertunjukan kepada para penonton. Bukankah itu terkesan menggurui penonton? Fungsi penonton menjadi hilang. Makanya dengar dulu, masyarakat kita suka sekali hal-hal praktis ketimbang mengalami sendiri secara mengakar tentang suatu hal. Itu budaya peradaban alias gosip. Setelah itu baru tradisi main hakim sendiri. Kalian kan tahu kita ini berada di tengah-tengah festival bertema budaya lagi. Jadi segala sesuatunya harus jelas agar tidak ada kecelakaan berpikir di antara kita. Maksudnya? Begini, untuk menyampaikan gagasan-gagasan serta bentuk yang syarat dengan budaya lokalitas dari pengarang dan sutradara, peran saya menjadi sangat penting. Penonton akan semakin tahu alur cerita, tempat, dan kapan suatu peristiwa terjadi. Itulah literasi. Lagi pula, ini kan bentuk pelestarian budaya. Jadi harus betul-betul jelas, harus praktis. Nah, itu dia. Menggurui penonton dan fungsi mereka menjadi tidak ada. Kalau begitu tujuannya, ajak saja penonton ke museum. Hah? Mesum? Diam! Sekarang kalian minggir. Biar saya menjalankan tugas saya meneruskan cerita sesuai konsep pengarang dan sutradara. Selamat menyaksikan. Dahulu kala Ya, menggurui. Sekedar mengingatkan. Dahulu kala di bumi lama holot hiduplah seorang gadis cantik jelita bersama 7 saudara laki-lakinya. Gadis cantik jelitanya mana? Loh, ini laki-laki semua. Katanya tadi ada 7 orang. Nah, ini cuma 2. Mungkin yang lainnya sedang mengamankan supporter bola. Kurang ajar! Sini, cepat sini. Duduk dan diam. Dahulu kala di bumi lama holot hiduplah seorang gadis cantik jelita bersama 7 saudara laki-lakinya. Gadis cantik jelita itu memiliki banyak nama, bergantung suku apa yang mengenalnya. Menurut data dalam buku Atalama Holot, karya Padre Yosef Muda, gadis itu kemudian menikahi seorang pria dari seberang. Selamat menyaksikan.
Hanya karena 7 turunan plus 1 tanjakan. Betul sekali. Kalian berdua, kau dan kau cukup sudah sendiri. Keluar! Penonton yang budiman, mohon maaf atas kekacauan kecil ini. Tetap dengan tema literasi kebudayaan demi generasi muda berbudaya. Selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku, jika saya terpilih pada pemilu tahun depan nanti, Bukan itu dialognya, kurang ajar. Ini panggung teater. Jangan dulu kampanye. maaf, saya terbawa suasana. Saudara-saudaraku, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kini saya telah menikah. Sebentar lagi kita tidak lagi hidup bersama. Namun dengan adanya musim paceklik ini, saya telah mendapat ilham dari Yang Maha Kuasa. Saudariku, apa maksud kamu? Ilham apa? Saudaraku, ada masanya apa yang terjadi hari ini akan tetap hidup selama anak cucu kita masih memilikinya. Lihatlah tanah garapan ini. Lihatlah. Lihatlah saudaraku. Dia sungguh mendapatkan sesuatu yang benar-benar hidup dari tangan-tangan orang yang menyentuhnya. Sekarang, kukuhkanlah lenganmu bersama orang itu. Tebaslah tubuh ini tanpa ragu, saudara. Lakukan, saudara. Saya memintanya, saudara. Tidak, saudaraku. Pada mulanya adalah bodah. Bodah yang menjadi daging. Menjadi darah. Lakukan, saudaraku, lakukan. Ini kisah yang menyedihkan. Kurang ajar. Kenapa dihentikan adegannya? Kisah ini penuh dengan ironi. Harus dihentikan sekarang juga agar penonton tidak larut ke dalamnya tanpa bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dasar bodoh. Bodoh. Ingat, ini festival. Untuk memenangkan festival ini, kita harus menghadirkan adegan-adegan romantis seperti ini. Romantis tragedi. Oh, itu sungguh menakjubkan. Kamu yang bodoh, tidak punya perasaan. Dengar. Woi, lanjut tidak ini? Diam. Kalau begitu, kita pulang saja. Toh kita tidak dibutuhkan lagi di tempat ini. Iya benar. Daripada buang waktu di sini, mending kita pulang. Besok sekolah. Lagi ya, semua orang juga sudah tahu akhir dari kisah ini. Gadis cantik cerita ini akhirnya dimutilasi, lalu darah dan potongan jasadnya ditaburkan di atas tanah ini sebagai benih. Lalu, tumbuhlah segala jenis tanaman yang subur. Lalu, sejahteralah semua orang. Lalu, berkembang biaklah sampai pada manusia-manusia seperti kita saat ini. Lalu, Tepat sekali. Ayo kita pulang. ayo, penonton! Wassalam. Biar saya perjelas. Kasih paham. Kisah tadi memang sangat menggugah untuk kita semua yang mengaku orang nama horor. Hanya saja menyedihkan. Mengapa?
Karena kisah tadi seharusnya menjadi spirit hidup kita di zaman yang edan ini. Ada tidak manusia lama olot yang rela mengorbankan yang paling berharga dari dirinya untuk kepentingan bersama? Malahan anak muda zaman sekarang sangat egois, mau menang sendiri, penuh pertimbangan. Kalau mau membantu, tentu saja ada udang di balik batunya, mesti ada untung ruginya dulu. Parahnya lagi, generasi muda. Palsu! Kurang ajar, naik kutu, dasar manusia tidak berbudaya. Tidak, inilah kekacauannya. Ini tidak ada dalam naskah. Kekacauan budaya tepatnya. Akhirnya, Selamat datang di Adonara, sebidang rimba raya yang hanya bermusim ketakutan. Adonara yang katanya adalah rumah. Di sana ada Ina yang ikhlas mempersembahkan darahnya untuk kehidupan. Ada Ama yang perkasa menjadi tameng. Tapi itu semua tenggelam